Halo sahabat Laksana, ketemu lagi bersama Laksana Bus dan Leklang tentunya. Nah, di belakang saya ini ada unit yang lagi kita pajang, kita tongkrongin. Mau diapain sih? Nah, hari ini tanggal 18 Desember 2025, Laksana akan kembali mengadakan tes uji guling yang sesuai dengan standar UNECE R66. Nah, kalau dulu pertama kali di tahun 2018 kita menggulingkan unit itu hanya strukturnya saja. Kali ini yang kedua kalinya kita akan uji guling unitnya utuh nih, beneran utuh kalau yang ini ya kan, bener-bener barbar. Kalau dulu hanya strukturnya saja, ini yang real. Nah, ini menegaskan bahwa Laksana satu-satunya karoseri di Indonesia yang komitmen to safety. Kita komit tentang keselamatan, kita buktikan bahwa unit yang kita buat ini strukturnya benar-benar kokoh. Seperti apa? Selengkapnya simak terus sampai akhir. Kalau memiliki visi utama kita adalah untuk membangun ekosistem industri transportasi massal di Indonesia. Oke, sahabat Laksana. Jadi sahabat Laksana pasti kalian sudah tahu kan, Laksana itu tidak hanya memproduksi bis-bis yang dipakai untuk pariwisata, untuk akap, ya kan, cuman bis-bis yang keren ya. Mungkin teman-teman bismannya carinya bis-bis yang baru-baru yang keren-keren ya. Enggak ya. Jadi Laksana juga melayani bis-bis untuk keperluan karyawan, untuk tambang ya kan. Dan unit-unit yang diproduksi oleh Laksana yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan tambang itu banyak sekali gitu. Contohnya kayak di belakang saya ini ada 2 unit bis nih. Nah, ini bis-bisnya Laksana biasa dipakai di tambang. Dan yang ini adalah bis medium. Kita juga ada bis besar yang untuk angkut karyawan di tambang. Nah, umumnya kalau bis tambang itu hanya melayani dari mes menuju site ya kan. Tapi ada juga yang di dalam site atau inside. Ya, yang mereka jalannya di jalanan berlumpur. Tapi tentu saja ada lagi di dalam tambang itu yang medannya jauh lebih ekstrim. Nah, karena Laksana banyak juga produk untuk bis yang dipakai di tambang, nah muncullah permintaan kendaraan yang lebih ekstrim lagi nih untuk angkut pekerja tambang di dalam tambang. Akhirnya muncullah Laksana bikin namanya Warrior Manhauler. Nah, ini Manhauler nih yang pakai kepala truk ini ya gede-gede, sangar-sangar ini ya kan. Ini fungsinya dia menjangkau ke area-area yang lebih ekstrim. Nah, karena Laksana juga peduli akan keselamatan penggunanya, maka unit manhauler ini pun kita terapkan standar UNECE R66 atau kita ujikan uji guling supaya kita bisa mengetahui sebagaimana amannya unit ini jika digunakan di medan-medan yang ekstrim. Itu. Kita akan lihat nanti prakteknya seperti apa, oke? Oke, sahabat Laksana, kenapa di tambang itu juga butuh bis untuk ngangkut karyawan ya kan? Ya karena di tambang ini memang tingkat resikonya tinggi dan biasanya lokasi site tambang itu jauh dari pemukiman, dari perkantoran. Dan umumnya yang saya tahu perusahaan pertambangan itu tidak memperbolehkan adanya aktivitas kendaraan pribadi atau yang dinaiki individu sembarangan di lintasan-lintasan tertentu karena alasan keselamatan. Gitu. Entah alasan keselamatan bagi penggunanya sendiri, bisa juga untuk keamanan di area lingkungan tambang gitu. Intinya mereka concern juga untuk safety, safety-nya safety di keselamatan. Nah, maka pekerjanya, pekerja tambang itu mereka biasanya disatul dari mes atau komplek tempat tinggal mereka. Jadi ada yang modelnya perumahan, ada yang modelnya seperti asrama. Nah, itu perjalanan bisa menempuh waktu kurang lebih sekitar setengah jam perjalanan dari titik-titik penjemputan atau titik kumpul sampai nanti ke area tambang. Gambarannya seperti itu. Nah, makanya mereka membutuhkan bis-bis seperti ini untuk melangsir atau meng-shuttle karyawannya, karyawan-karyawan pekerja tambang itu ke lokasi tambang. Nah, ini salah satu contoh
bis medium yang dipakai untuk tambang. Nah, apa bedanya dengan bis yang umum dipakai pariwisata atau pada umumnya? Nah, kalau yang sebelah ini bisa dipakai buat wisata ini, karena ini modelnya SR3, Turista SR3. Kalau yang ini namanya Turista iX. Mungkin teman-teman taunya ini Turista SR2 ya. Tapi khusus untuk tambang ini namanya Turista iX. Nah, unit ini kita bikin lebih simpel daripada bis-bis yang biasa digunakan untuk pariwisata, di mana dia tidak ada bagasi barang. Dia tidak ada bagasi barang, tangki solar ada di sini, seperti itu. Jadi speknya minimalis, tapi tidak mengurangi kualitas dan kekuatan dari produk ini sendiri. Dan masih ada juga bis-bis besar yang dioperasikan untuk angkutan karyawan tambang. Nah, sekarang kita fokusnya adalah kita fokus di unit manhauler. Nah, kalau bis ini, ini dibilang bis nggak sih ya? Tapi ya kalau buat angkut manusia itu ya namanya bis, meskipun kepalanya truk ya. Ini unitnya setinggi ini, saudara-saudara. Nih tingginya. Ini segini nih, semeteran ini. Dan ini digerakkan dengan 4x4, gardanya depan belakang. Yang bis-bis kecil gini pun juga ada yang dimodif dengan 4x4. Biasanya kalau yang manis-manis gini nih, nah ini biasanya untuk direksi, atau untuk manajemen, atau ya yang jalannya masih lebih oke lah. Kalau yang model-model gini nih ya yang campur, yang ada aspalnya, ada gravelnya, ada lumpurnya. Nah kalau yang ini, kita bikin manhauler ini spesialis medan berat. Maka sasisnya pun juga sudah sasis yang luar biasa, yang mumpuni tentu saja. Ketinggiannya ini juga ground clear-nya ini tinggi banget ya kan. Ini mungkin ground clear-nya ini setara dengan lantai penumpangnya bis yang medium. Nah ini lantai penumpang ini kira-kira masih di sini. Setinggi telinga saya ini. Sekitar 170 cm. Rodanya pun gede-gede. Bahkan, kamu mau tahu, sini. Bahkan saking tingginya ground clearance unit ini, kamu bisa melobos di bawahnya dan bisa berdiri. Kalau kamu tingginya nggak sampai 170 cm, wah, kamu bisa berdiri di sini tanpa sundul kepalamu. Ini sasisnya gede banget ya, sasisnya gede banget. Ini unit ini pakai sasis Iveco buatan Itali. Nah, sahabat Laksana, seperti yang dulu juga pernah kita terapkan di uji guling yang pertama tahun 2018. Menurut standar UNECE R66, unit itu tidak boleh terguling di 28 derajat. Jadi pengujiannya UNECE R66 itu requirement-nya adalah unit itu kalau miringnya sampai 28 derajat, itu nggak boleh terguling. Nah, 28 derajat ini ada meterannya nih di sini. Ini ada 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat. Dan 28 itu kira-kira di sini. Ketika nanti jarum pendulum ini menunjukkan di 28, unitnya tidak terguling, berarti dia lolos uji guling. Nah, mau lihat seperti apa? Ini kita akan buktikan secara objektif dan nanti akan disaksikan juga oleh stakeholder-stakeholder yang berkaitan dengan keselamatan transportasi Indonesia. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow. Nah, sahabat Laksana, ini moment of truth pembuktiannya. Unitnya sudah digulingkan dan dia resmi, asli, lengkap dengan semuanya, bodi yang utuh digulingkan. Seperti apa impact-nya bisa kita lihat, kacanya saja nggak pecah. Lalu ini teman-teman dari engineering ini sedang mencoba mengecek bagian dalam, karena di dalam ini dikasih karung-karung pasir yang merepresentasikan penumpang yang ada di dalamnya. Kita lihat lagi, simak terus kelanjutannya seperti apa dan hasil analisanya nanti seperti apa. Oke. Loh, pengujian ini serius ya, sahabat Laksana ya, beneran loh ini. Barang udah jadi, bahkan unit ini dulu udah dipakai buat pameran mining
ya namanya dibanting, digulingin, ya pasti ada rusaknya ya kan. Wajar dong, ini dempulnya pecah, karena platnya pasti rusak. Tapi ini kaca depan ini kaca depan ini asli loh. Ini asli kaca beling ini. Nih, kalau nggak percaya nih masih ada kodenya kaca. Ini nggak kita ganti pakai yang mungkin kalian beranggapan nih wah pasti diganti akrilik. Enggak, ini asli kaca bawaan dari unit ini. Ini yang pecah di kaca pengemudi. Yang lainnya nggak pecah. Kita akan lihat nanti ketika diberdirikan mungkin kaca-kaca yang di sini, kaca di bodi pasti pecah. Pak Laksana, ini unitnya sudah diberdirikan kembali dengan diangkat dengan kren. Ya. Nah, kita bisa lihat ini sisi kanannya kendaraan ini kondisinya seperti apa. Nah, ini pasti kalau jatuh seperti tadi, itu pasti spion pun pasti akan pecah dan patah, ya kan. Nah, tapi kita bisa lihat ini struktur bodinya Laksana ini masih relatif utuh, dia masih bisa lurus. Ya kalau namanya kaca pecah pasti dong ya, namanya kecelakaan, apalagi ini kecelakaan yang dibuat ya kan. Nah ini pasti pecah, tapi bangku-bangku masih pada tempatnya ya kan. Ada satu kaca yang pecah karena mungkin menerima beban yang berat dari simulasi penumpangnya. Kita pakainya karung pasir. Nah dari uji guling yang kita terapkan tadi, kacanya yang pecah hanya di kaca bagian pengemudi. Nampaknya itu kalau yang pengemudi ini pecahnya karena dia ada deformasi di bagian ini. Karena terdesak braket spion ini maka kacanya pecah gitu. Mungkin kalau spionnya naruhnya nggak di sini tapi braketnya di sini, mungkin kaca pengemudi ini pun relatif aman. Ini frame-nya lepas karena menerima dorongan dari dalam. Dan pintu darurat masih utuh. Kaca ini pecah sama karena terkena tekanan dari simulasi penumpang yang ada di dalamnya. Itu. Oke, sahabat Laksana, sekarang saya sudah sama insinyurnya Laksana ini, dengan insinyurnya Laksana yang tadi bareng-bareng melakukan tes uji guling di barang yang beneran sudah jadi komplit ya. Nah, kita mau ngobrol sama Mas Burhan. Mas Burhan. Okay. Oh, rasa sini sama saya kok malu-malu kayak sama siapa aja itu. Nah, Mas Burhan, mungkin bisa diceritakan ke sahabat Laksana soal uji guling tadi seperti apa, berdasar teorinya seperti apa, kemudian hasil dari uji guling tadi parameternya seperti apa. Oke. Untuk uji guling yang tadi itu kami mengacunya pada UNECE R66, yaitu standar Eropa lah gitu. Yeah. R66. Nah, saat proses uji guling itu kami juga mengamati proses tergulingnya di berapa derajat gitu. Nah, tadi didapatkan di atas angka 28, kitaran angka 29-30-an lah. Itu baru mulai terguling. Ya, tadi kita gitu. Lihat di pendulumnya berhentinya di 35, Mas Burhan. Oh, 35. Ya, lewat dari 30 dan pendulumnya berhentinya di 35. Oke. Berarti pencapaian ini. Tercapai untuk kalau di atas 28 itu masuknya di R107. Itu sudah berarti untuk uji kestabilan bis, kestabilan engineering itu kami udah lolos di 107. Kemudian saat setelah terguling, setelah impact, itu kami periksa di dalamnya itu antara pilar samping, rangka samping dengan residual space itu masih ada celah. Nah, yang paling seberapa jauh itu yang depan itu dia bergeser sekitaran 3 cm. 3 cm. Nah, terus yang paling belakang ini yang paling parah, namun masih ada celah, itu di 2,5 cm, seperti itu. Nah, itu pengukurannya caranya gimana? Nah, pengukurannya tadi kita pakai laser, jadinya di awal sebelum kita pengukuran itu kita sudah titik dulu laser bahan belakang di residual space-nya, kemudian sudah kita simulasikan juga secara aktual. Kalau bisa nanti guling itu kita ukurnya gimana? Itu kami sudah simulasikan. Nah, tadi pas aktual kita ukur lagi, oh ternyata celahnya yang paling depan masih sisa 120, terus yang paling belakang sisanya 25 seperti itu. Jadi kesimpulan dari pengujian hari ini tadi bagaimana? Nah, ya untuk pengujian yang hari ini itu lolos untuk UNECE sesuai standar R66. Namun
Yang paling belakang kami masih perlu improvement karena celahnya terlalu kecil gitu. Oh gitu. Dari 15 cm menjadi 2,5 cm. Itu masih terlalu kecil gapnya. Jadinya kami perlu improvement lagi agar gap di antara rangka samping dengan residual space itu gapnya agar lebih besar seperti itu. Di kawal belakang seperti itu. Nah, jadi begitu ya sahabat Laksana ya. Jadi dari hasil tadi kan ditemukan hasil aktualnya seperti apa dan itu akan menjadi acuan untuk nanti pembuatan body main bowler khususnya ke depannya yang akan diproduksi oleh Laksana. Gitu ya Mas ya. Oke. Oke, sahabat Laksana, terima kasih sudah menyaksikan rangkaian tes uji guling pada hari ini dan silahkan tuliskan komen-komen Anda, kesan-kesan kamu, dan apapun pertanyaan kamu di kolom komentar. Nanti kita akan respon di video-video selanjutnya. Oke, sahabat Laksana, tetap ikuti semua sosial media Laksana, baik di IG, Facebook, TikTok, dan subscribe di YouTube untuk mendapatkan update-update terbaru dari karoseri Laksana. Laksanakan!